نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum disampaikan tentang Ar-Rahman, sebenarnya sedikit ada tanda tanya besar pada diri abang sendiri setelah menerangkan tentang Allah di Selasa 2 yang lalu, Selasa 2 minggu yang lalu. Ya, itu sudah diresum oleh Mbak Asih. Cuman sepertinya resum itu wallahu alam dibaca atau tidak dibaca, saya tidak tahu bagaimana di rumah apa dibaca. Yang kedua, kalaupun itu dibaca, yang menjadi tanda tanya saya itu apakah bacaannya itu dimengerti atau belum? Ya. Kalau belum dimengerti, mestinya bisa dipertanyakan ulang. Nah, karena tidak ada pertanyaan ulang, maka muncul di benak saya itu bahwa kemungkinan besar ini belum paham apa yang sudah kita terang, kecuali membacanya saja. Padahal bagi orang beriman, apalagi abang sudah mengeluarkan hadis qudsi tentang bagaimana ibadah kita itu diterima atau tidak, itu mestinya menjadi perenungan utama dalam kehidupan kita ini. Abang nyatakan di situ dalam hadis qudsi itu kan maksud la yasihul ibadah illa bi ma'rifatillah. Tidak sah ibadah itu kecuali dengan mengerti atau memahami Allah. Nah, mestinya kan bertanya pada diri kita sendiri, apa betul kita ini sudah memahami Allah? Apa betul kita sudah mengerti Allah? Nah, ketika jawaban itu tidak ada pada diri kita, ya berarti konkretlah hadis qudsi itu bahwa sholat yang kita lakukan ini belum bernilai. Nah, tapi diam-diam aja, nggak ada pertanyaan apapun. Padahal di sini pokok masalah dari semua apa yang kita mau bahas nanti bergantung di pemahaman kita tentang Allah. Ya, itu dia tuh. Nah, jadi kalau saya berlanjut ke Ar-Rahman sementara pokoknya sendiri tidak dimengerti, tidak dipahami, beda dengan dipahami dan apalagi nanti diamalkan. Kadang-kadang sesuatu kita memahami
tapi pengamalannya tidak sesuai dengan pemahaman. Nah, itu saja menjadi persoalan besar bagi kita yang mau membenarkan akidah kita, iman kita. Dan hati-hati sekarang itu banyak sekali situs-situs orang berbicara mengenal Allah. Mau pakai logika, pakai apa segala macam. Ya. Dan itu banyak sekali orang yang termakan oleh konsep itu. Iya, betul. Nah. Iya. Nah, padahal di sini masalahnya. Tahu nggak? 124.000 nabi. Ya. 115 rasul. 25 nabi dan rasul. 5 nabi dan rasul ulul azmi. 1 di antara semuanya itu yang the best, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipastikan Nabi 124.000 itu adalah pemahamannya tentang Allah itu sama semuanya. Sama semuanya. Baik memahaminya itu Allah yang dia pahami di dunia, begitu juga pemahamannya nanti Allah yang ada di akhirat. Tidak ada yang beda. Allah itu tidak beda. Tidak tergantung budaya dan geografi. Tidak bergantung. Iya. Abang katakan nama Allah itu harus satu sesuai dengan yang dia katakan Allah. Nah, beda nama itu dari penamaan orang-orang, misalnya God, yang itu sudah beda makna. Sudah bukan Tuhan yang sebagaimana Allah menamakan dirinya Allah. Nah, ini persoalan besar. Iya. Kalau mereka cuma sekedar bahasa sama kayak kita misalnya Tuhan gitu. Iya. Nah, jadi mari kita berpikir ulang. Kalau bisa, Pertiaban juga nggak pernah tenang kalau nggak mengenal Allah. Karena ternyata dosa yang paling besar di atas dosa besar adalah ketika tidak memahami Allah. Tidak mengenal Allah. Apa artinya? Ketika kita tidak mengenal Allah, terjadilah yang namanya itu kekafiran, terjadilah namanya itu kemusyrikan, dan terjadilah itu namanya kesombongan. Nah, iya, seperti analogi yang Abang katakan, bagaimana seorang anak dilahirkan oleh ibunya, lalu anak itu tidak mengenal, tidak mengakui ibunya. Bagaimana kita orang mengaku diciptakan Allah, lalu kita tidak ada usaha mengenal siapa pencipta kita. Maka itulah terjadilah namanya dosa yang besar. Nah, itu juga yang saya katakan, bahwa jangan sampai kita beribadah, sholat terutama, tapi bukan mengumpul-ngumpulkan pahala, tapi mengumpul-ngumpulkan dosa. Nauzubillah. Kenapa? Yaitu tadi, la yasihul ibadah illa bima'rifatillah. La yasihul ibadah illa bisyahadatillah. La yasihul ibadah illa biyazuqullah. La yasihul ibadah illa biliqa'illah. Tidak sah ibadah kalau kita waktu sholat itu tidak berjumpa dengan Allah. Tidak sah ibadah kalau kita waktu sholat tidak merasakan Allah. Itu hadis qudsi. Nah, kan satu pertanyaan besar itu yang membuat tidak bisa tidur Nabi Ibrahim. Tidak pernah puas. Bertanya terus. Harus kenal. Gimana kira-kira? Kira-kira dari pernyataan abang ini, pertanyaan yang muncul di benaknya apa? Gini Bang, Ya. saya Ya boleh, memang kalau kamu lah. Ya. Ya.
orang sekarang ini kan, atau mungkin semakin dunia ini semakin tua atau bagaimana, itu mikir yang ke arah itu, tidak mau leader, karena di zaman kapitalisme ini materialisme yang terlalu menonjol, itu dia pikir buat cari buat perut aja susah, ya kan? Cara main kayak gitu, karena memang yang di daun-daunkan kan di medsos kan materi semua. Jadi kalau mau disuruh berpikir kayak ini nih bang, itu aduh. Nah jadi yang disukai itu mereka tahu tuh mana yang mudah nih masuk ke dalam sanubari orang-orang susah nih. Tanda kutip ya. Yang muda-muda aja, yang penting Allah itu baik. Gitu loh yang bahasanya sederhana. Iya bang. Jadi kan konsepnya juga pakai ini bang, pakai bagian gitu tuh bisa lebih ngerti gitu. Kalau nggak banyak cerita, tapi misalnya gini, oh ya berarti kan orang sistematis sekarang kan. Kalau pakai cerita, belum tentu mungkin yang kita sampaikan dan yang kita sebut. Atau gini balik lagi ke dalam diri, kalau Ustadz Saiful Karim itu kan ya sebetulnya sama ya, di sini juga balik lagi ke dalam diri dulu ya kan, bagaimana diri kita ini sebetulnya pengerjawakahan dari Allah Sang Pencipta, bagaimana itu terjadi bersatunya Nurullah, Muhammad, insan, gitu tuh, itu aja udah ribet tuh. Orang di sebagian besar karena mainstream nggak bakal mau tuh begitu ribet. Iya, tapi ujung-ujungnya juga nanti kan semuanya menjadi tidak paham tentang Tuhan. Silakan berpendapat apa saja. Iya. Apakah dengan pemahamannya itu dia bisa menjamin dirinya? Kan enggak. Memang nggak ada ujung-ujungnya walau Iya. bisa. Ujung-ujung Allah ya pencipta kita, Allah ya. Iya kalau itu Semua fitrah gitu kayaknya ya. ya. Iya. Beriman beramal soleh. Terus kalau misalnya nih dia udah rajin sholat, nggak taunya ditakut-takutin. Iya kayak gini, ntar dia Sholat saya nggak diterima, mendingan gue nggak sholat. Tinggi. Jadi kok Nah. begitu sih kok nggak baik, kok nggak paham. Jadi Gitu sekarang- lah Pak. Nah. Jadi Padahal kan niat sedikit aja udah tercatat nggak baik gitu. Jadi ada beda orang yang mencari dan tidak mau mencari. Ada beda orang yang mau mengenal dan tidak mau mengenal. Kalau dalam pencaharian kita itu jujur mau mengenal, tapi tahu akhirnya tidak mengenal, maka itu dalam wilayah Allah, otoritas Allah. Tapi kalau kita menerima keadaan, ya udahlah beginilah begitulah. Nah itu yang dimaksud bahwa orang ini tidak ada usaha. Itulah yang dikatakan kesombongan yang terjadi. Karena kalau lagi sholat ya kita udah berusaha semaksimal mungkin pun masih tetap aja kadang-kadang ingat kemana gitu kayak gitu. Nah, cari. Iya, bisa jadi itu dengan masalah kita di dalam sholat kita dapat ilham penyelesaiannya gitu loh. Iya. Nah, Itu artinya kita bertemu Allah nggak kalau kayak gitu? nah itu dia. Tuh. Jadi Allah menemukan kita, kita tidak menemukan Allah. Allah melihat kita, kita tidak melihat Allah. Nah bagaimana? Padahal yang namanya abdi Allah sama yang disembah itu harus saling kenal. Ya kok nggak sempurna dalam misalnya makrofatul nggak sempurna kita. Gimana sih yang dibilang musuh sama Allah tuh mulia apa gitu? Gak gitu. Iya, itu. Katanya tuh itu saat kita misalnya bisa bertemu sama Allah langsung, saat kita misalnya tiba-tiba dalam kita belajar apa lagi sholat itu, kita kayak ada hubungan kayak gitu, jadi kayak nangis, kayak itu tuh jadi kayak kita
Kalau ya, ya apakah dengan nangis kita itu pertanda mengenal Allah? Nah. Kalau nggak nangis itu kan sekarang kita nggak ada apa-apa gitu. Tapi kalau kita nggak bukan tapi ada detak-detak jantung gitu, detak-detak bisa ada awalnya gitu. Oke, mari kita kasihkan analogi supaya jelas. Kita ambil contoh Allah itu satu ya. Allah itu satu. Ahad. Dari mana taunya Allah satu itu? Ya tentu semuanya diciptakan serba satu. Saya tanya, mata ustazah berapa? Matanya berapa? Jumlah mata, tapi yang disebut mata yang sama saja. Kalau sebenarnya mata hati satu. Iya. Telinganya berapa? Beda-beda. Tapi telinga yang ustazah sama telinganya ustaz itu beda. Bagus. Jadi mata itu karena Allah Tuhannya satu, maka mata itu sebenarnya satu. Satu apa? Satu pasang. Telinga itu satu pasang. Jadi tanda bukti bahwa Allah itu ahad adalah diciptakannya segala sesuatu itu satu saja. Manusia berapa sih? Satu. Alam itu berapa sih? Satu. Jadi mewakili semua satu. Sehingga kalau mau dilihat dari pendekatan angka, yang ada itu 0 dan 1. 1 itu apa? Ya 1, 0. 0 itu 1. Paham nggak? Paham nggak? Oh. 0. 0. Apa sih yang ada di 0 itu? Nggak ada. Satu emang nggak bernilai. Yang ada di 0 Satu kosong. Nah itu kan 0 itu 1. 1 aja 0. Paham? Enggak. Betul. Iya. Selain lo nggak ada. Nah sekarang Budian berapa? 1 kan? 1. Tanya telinganya. Wah telinga Budian itu berapa? 1. Jadi semua menyatakan 1. Ya. Qul huwallahu ahad. Jadi diri kita sendiri ini yang sudah berbentuk alif menunjukkan satu. Siapa yang ingin mengenal Tuhannya, maka kenalilah diri. Man arafa nafsahu faqad arafa Allah. Sekarang mudah-mudahan jelas. Ada namanya Budian. Budian itu anggap saja sebagai Tuhan pada dirinya. Pada diri secara keseluruhan. Nah, seluruh dari ujung kaki sampai ujung rambut itu adalah hambanya. Pendekatannya itu ya, hambanya. Nah artinya dari ujung kaki sampai ujung rambut, apakah mengenal namanya Budian? Kenal banget kan? Nggak ada yang nggak kenal kan? Kenal banget. Merasakan nggak? Bertemu nggak? Menyaksikan nggak? Begitu terang. Begitu terangnya Budian dari seorang telinga. Begitu nyatanya Budian bagi seorang tangan.
begitu terangnya budian bagi apa saja yang kita sebut. Semua terang sekali. Nyata sekali. Ya kan? Nyata sekali. Begitu juga semuanya. Tapi karena jelasnya budian, maka apakah telinga itu harus mengingat namanya budian? Nggak perlu lagi. Jadi ingatannya, ingatan tertinggi adalah ketika sudah tidak mengingat. Paham nggak? Hah? Tunggu dulu, menyatunya lain kali nanti. Ini saja pernyataan ini. Jadi mengingat yang paling tinggi adalah ketika sudah tidak mengingat. Ya. Jadi ada dua orang mengingat. Mengingat karena tidak mengenal. Mengingat karena sudah mengenal dan menyaksikan. Dan bertemu. Kalau sudah bertemu, mau ingat apa lagi? Nah, telinga atau mata, dia mengenal sekali namanya Ibu Dian. Tapi mata sendiri, dia sudah tidak ada lagi mengatakan aku tidak punya suara dan tidak punya huruf lagi. Jadi tidak ada lagi yang namanya ucapan. La sautun wala harfun. Nah, ya kan? Nah, pada saat yang sama, semuanya menghamba, mengabdi kepada namanya Ibu Dian. Ya kan? Bukan Ibu Dian yang menghamba kepada kaki. Bukan Ibu Dian yang menghamba kepada telinga dan mata. Tapi semuanya melayani semua keinginan Ibu Dian. Hamba ini bekerja semuanya untuk melayani kehendak dan keinginan Ibu Dian. Begitu jelasnya. Pertanyaannya, apakah sedekat itu pemahaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Gimana maksudnya? Jelaskan itu. Emang siapa yang ada di kita kalau bukan Allah? Nah, itu. Siapa lagi tuh? Nah, Atau bisa juga itu hawatannya loh, bukan aku, ego. Sekarang kayak begitu. nah. Itu kalau kebablasan. Nah, sekarang dari ujung kaki sampai ujung rambut hamba Budian semuanya mengabdi kepada Ibu Dian. Apa namanya tadi? Meladeni apa? Melayani. Melayani, mengabdi. Nah, kita ini abdi Allah, mengabdi kepada Allah, melayani semua kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tapi persyaratannya adalah sebagaimana telinga mengenal Ibu Dian. Apakah seperti itu pengenalan kita kepada Allah? Sehingga puncak daripada zikir kita mengingat itu sudah tidak mengingat lagi. Lebur. Tinggi apa enggak? Tinggi apa enggak nih? Kuat bang. Nah, Dengan kita tidak mau melakukan perbuatan buruk, kayak diuji dengan harus fokus biar karena ingat Allah itu juga udah mengenal Allah. Iya kan yang tadi dia kalau misalnya mau berbuat maksiat terus tiba-tiba ingat Allah, ya Allah gini kita ingat-ingat kan berarti udah mengenal kan? Kita ingat oh ya Quran kan ngomong gini nggak boleh bikin. iya. Ya Allah, Udah mengingat istilahnya
Hati-hati. Di dalam Al-Qur'an disebut wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Saya khawatir pernyataan kita Allah Allah itu adalah Allah yang dihuruf-huruf itu. Ya enggak lah, kan? Kita kan sadar huruf-huruf itu bisa apa? Ya, coba jelaskan ya. Lah, ya cuma huruf itu kan. Ya, satu namanya kan. Allah itu adalah ismuzat. Allah itu ismuzat. Berarti ada Allah, ada zatnya. Ya enggak? Kita beribadah kepada zatnya. Zat itu mempunyai nama yang namanya Allah. Nah, ibudian itu adalah nama. Ya. Zatnya mana? Zatnya ya itu kesatuan. Nah. Iya. Iya. Jadi telinga itu tidak saja mengenal budian adalah budian, tapi sekaligus mengenal zatnya budian. Persoalannya sekarang nih. Pemahaman telinga terhadap ibu dian, apakah telinga ini memahami pemahaman mata terhadap ibu dian? Saya ulangi. Seharusnya sih memilih satu pemahaman. Tapi dengan fungsi yang berbeda. Maksud saya begini, telinga memahami ibu dian, mata memahami ibu dian. Apakah mata memahami pengenalan telinga ataukah sebaliknya? Saling apakah? Pertanyaannya langsung apakah? Iya, apakah si mata ini? Iya, Apakah itu? ya Iya. harus sambang. Kan harus sama. Iya, satu. Esa, tahan. Kan semua ini abi-abinya harus punya satu. Mata kan melihat dia begini. Iya. Bicara, Jadi tidak masing-masing dia sesuai dengan. Jadi ibadah mata terhadap ibu dian adalah melihat ibu dian. Ibadah telinga terhadap ibu dian adalah mendengar ibu dian. telinga sama si ini sendiri-sendiri nggak kenal nih. Benar. Iya, dia punya tanggung jawab masing-masing. Dia nggak perlu ngocek-ngocek yang ini. Kan ahad namanya enggak? Kan telinga Udah punya Ya, kerjaan kalau ahad sendiri-sendiri nggak? dijadikan satu budian, Iya, punya tahap kerjaan juga. sendiri-sendiri. Budian as a whole, holistic. Nah, jadi berarti kalau kita dari sejak Allah ini, kita ini, itu kita punya tanggung jawab masing-masing kepada Allah gitu kan. Itu kan sama dengan satu perangkat kita. Ini kan punya, ini kita sebenarnya kan abdi-abdinya Allah nih. Iya. Ya kan? Kita sendiri tuh akunya gitu kan. Nah, abdi-abdinya ini kan sendiri ini mereka kan ada si dia ini gitu kan. Nah, saat itu sekarang Allah itu kan mempunyai abdi-abdinya nih yang kita ini kan sebagai apa namanya wakilnya Allah gitu kan. Dan artinya semua punya tanggung jawab masing-masing kepada Allah gitu kan. Jadi maksudnya tapi kan kita bisa saling mengenal. Jadi Iya. nah, sekarang apakah budian itu sayang sekali pada telinganya? Apakah budian itu sayang sekali sama matanya? Bayangkan, begitulah Allah kepada kita ya. Begitulah Allah. Nah, bisa dimengerti itu ya. Kok yang lain tadi enggak? Kan karena saking kitanya saya memilih kan itu kan Allah memilih kita kan. Jadi saya memiliki mata telinganya dari saya. Apalagi Allah yang benar lebih sayang banget. Yang benar Ini loh bang, giliran itu bawain
Oke. Oke. Iya. Bukan ini sebenarnya. Ya. Kalau menurut aku bukan giliran tapi mengerti yang ini dulu. Bagaimana kita mau ke rahmat rahmat? Iya. Allah yang susahnya. Tapi terkadang, iya. Masih ngambek. Masih ngambek masih sedangkan dia. Iya. Kita harus diambil yang ini dulu, yang Allah ini pegang Allah. Kalau enggak, ya. Jadi di sini aja terjadi persoalan yang berbeda. Saya ingin mengatakan bahwa mengenal Allah itu penting, bukan yang penting mengenal Allah. Tapi dari audiens ada yang tidak berpikir begitu. Nah, tidak berpikir begitu dilihat dari segi akidah bahaya dalam kehidupan kita. Artinya kita setengah-setengah mau mengenal atau tidak. Kita udah hampir 30 tahun loh mengaji. Hampir itu. Tapi kan proses mengenal Allah ini seumur hidup. Benar, itu yang saya katakan bahwa kalau kita mati di dalam proses mau mengenal dan mengenal itu menjadi otoritas Allah. Tapi kalau kita bertanya aja saja enggak, seolah-olah sudah lalu sudah seolah-olah memahami tapi enggak memahami, sudahkah seperti telinga terhadap Ibu Dian melihat, merasakan, bertemu, sudahkah seperti itu? Nah, itu kan yang penting. Hah? Bagaimana? Mungkin mau nanya aja bingung mau apa yang jadi karena nggak paham gitu ya. Ya. Makanya kan Karena nggak paham, karena belum bisa kalau dirasakan. belum paham, bagaimana kita mau mengenal kerahmatannya gitu loh. Allah itu masih bingung ini. Kalau bisa sampai selesai Ramadan, Allahnya Iya. Iya. Rahman Rahim, Allahnya sendiri yang ininya belum diketahui. Iya. Iya, iya saya juga nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur kalau kalian juga tidak memahami. Karena di sini pongkolnya 1 dan 0. Iya kan? Jadi apapun yang kita bahas, apa yang kita bahas, saya bilang supaya tidak kita kecewa itu dipending dulu dah. Hanya dipending. Maksud bukan saya yang mending. Maksudnya tadi istilah tidak sah, dipending dulu. Nanti setelah benar angka satunya, maka 0 itu bernilai semuanya dari apa yang sudah. Mungkin punya suatu penjelasan atau penjelasan lagi yang supaya lebih dekat lagi. Itu dia. Tapi tergantung dari pertanyaannya kan sekarang bagaimana ini mau. Nah, ini lihat ini apa di sini? Kosong. Ada apa di sini? Kertas putih. Kosong. Nggak usah sebut kertasnya, kosong aja. Kosong. Kalau sudah kertas sudah ada. Kertas ini memahami betul yang namanya kosong tuh. Ya. Nah, kosong ada isi, ada lagi tuh. Lingkaran. Ada isinya enggak? Kosong. Ada isinya? 1. Berapa? Kalau dibagi 4. Iya. Alif. Oke. Oke. Kata Allah mengenalkan dirinya. Kata Allah mengenalkan dirinya. Kita tidak bisa mengenal Allah tanpa Allah sendiri yang mengenalkan dirinya. Kata Allah nih dalam surat Toha ayat 14.
Anallah. Ya, minta dulu. Anallah. Aku Allah. Beda. Yang mana namanya di situ? Aku Allah. Dua kata ya. Aku Allah. Yang mana di situ zat? Aku Allah. Aku itu zat. Allah itu sampai di situ jelas. Jelas. La ilaha illa ana. Hah, berarti kembali ke aku. Aku. Allah namaku. Allah namaku. Nah, kata Budian tadi, aku namaku Dian. Namaku. Apakah Dian itu akunya? Bukan. Namaku Dian. Aku ya aku. Ya enggak? Sama tadi sama aku. Ya, aku ya. Mana nih? Ya. Mbak Istiglisa? Oh, ya. Beliau justru udah tasawuf. Jadi tadi ini angka 0. Angka 0-nya adalah 1. Ya enggak? Nah. Sekarang kita belajar sholat. Apa di sini berdiri? Mana yang ruku? Ini ya. Mana yang sujud? Mana yang duduk? Ya, ini kita katakan adalah gerakan sholat. Ya, berdiri, ruku, lam. Berdiri, berdiri, apa namanya nih? Berdiri alif. Ruku, ruku, lam. Duduk, lam. Ini ha. Allahu. Nah, itu penjelasan 1. Jadi siapa yang sholat? Aku. Iya. Aku Allah. Aku Allah. Ya. Ini penjelasan pertama. Oke. Kata Allah lagi melanjutkan pengenalan Dia terhadap hambanya. Ya. Kata Allah mengenalkan dirinya kepada kita, aku ini huwal awwalu. Ya betul? Awal wal akhiru wal zahiru. Ya, wal batinu. Itu penempatannya ada maksudnya, Bang? Iya, ini lupakan lagi nih ya, lupakan dulu. Ini lain lagi pengenalan kedua. Dia kan yang bilang begitu. Wal awalu, yang tidak berawal. Wal akhiru, yang tidak berakhir. Yang paling akhir bukan? Dia yang awal tidak berawal. Dia yang akhir tidak berakhir. Oh, bukannya awal, itu yang paling awal. Akhir, yang paling akhir. Tidak berawal juga. Tidak berawal dan tidak berakhir. Tidak berakhir. Tidak berawal, bukan yang paling awal ya.
Dia yang zahir, dia yang di luar, wal batin, dia juga yang di dalam. Sehingga semuanya itu apa namanya? Wa huwa ma'akum namakum. Jadi seolah-olah aku bersama kamu wahai telinga. Budian, aku bersama kamu telinga. Kata Budian, aku bersama kamu kaki. Aku bersama kamu mata. Itu ya. Hah? Iya. Itu semuanya la sautun wala harfun. Terjadi secara otomatis, bergantung kita paham atau tidak. Kita mau paham atau tidak, dia berlangsung sesuai dengan mau tidak mau. Nah, persoalannya kita tidak mengenal, di situ masalahnya. Di situ masalahnya. Nah. Padahal di dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu, wa fi anfusikum, di dalam dirimu, afala tubsirun. Mengapa kamu tidak melihat? Mengapa kamu tidak memperhatikan? Mengapa kamu tidak memikirkan? Kemana aja? Kamu lebih banyak memikirkan yang lain-lain daripada aku. Terlalu kamu tuh. Iya. Kata ibu yang melahirkan kita, ya Allah, anak ini kurang tahu diri. Aku yang melahirkan kamu. Kan suka begitu kita kepada anak. Bandel kali. Kamu tahu enggak? Ibu ini melahirkan kamu. Ibu ini 7 bulan gendong apa segala macam. Enggak ada di sini. Itu perumpamaan. Suka-suka ibu itu kalau marah sama anak. Iya, iya. Iya. Kata ibunya, benar kamu nggak mau dilahirkan. Benar kamu nggak mau dilahirkan. Sekarang buktikan kamu itu nggak mau saya lahirkan. Bunuh dirimu. Jangan. Berarti kan mau. Berarti kan mau. Nah. Di situ pembangkangannya. Di situ pembangkangannya. Kita membangkang begitu kepada Allah. Tidak sadar. Ya. Ya. Biasa itu begitu. Tapi yang penting di sini adalah kesadaran kita ketika kita salah, Allah membuka diri, aku maafkan. Tapi bukan bagaimana kita mau minta maaf kepada yang kita kenal, yang tidak kita kenal. Jadi sehingga yang terjadi itu kita artikan zikir, kalau bukan disebut, diingat. Sebut, ingat, sebut, ingat. Ya kan? Misalnya kita sekarang itu kita ingat Prabowo yang membuat kita antri gas. Oke gas. Iya, itu di kampung hutan 2 kilo tuh antri. Udah nggak usah ingat itu lagi. Iya. Ya sudah, mulai hari ini diperintah. Oke, kembali kepada masalah utama ini. Jadi setan itu secepat keinginan. Setan itu secepat keinginan. Jadi memberi contoh malah. Nah, pertanyaan. Iya. Sekarang pertanyaan inti, mudah-mudahan ketemu. Aku yang awal, aku yang akhir, aku yang zahir, aku yang batin. Apakah itu yang awal? Apakah itu yang akhir? Apakah itu yang zahir? Apakah itu yang batin? Yang batin.
Kalau ketemu langsung kita tutup. Tapi katanya aku itu hidup. Kalau kemarin hidup tuh jawabannya, tahu sekarang. Iya. Salim dulu. Jadi apa itu? Hidup. Nah, sekarang yang aku itu adalah hidup itu. Namaku Allah. Mampu berpisah dari hidup? Kenapa bisa duduk di sini? Kenapa bisa nulis? Kenapa bisa melihat? Kenapa bisa mendengar? Apakah hidup itu melihat, dilihat? Apakah hidup itu menyaksikan? Apakah hidup itu ketemu? Apakah hidup itu merasakan? Hah? Coba. Ini jangan dibawa canda sesuatu yang berat. Hilang lagi nanti itu. Jadi mengabdi kepada siapa? Namanya lagi. Astagfirullah. Nah, coba buktikan. Kalau sudah nggak ada hidup, tidur aja sudah nggak ada kita kan. Gitu. Nah sekarang, kenapa saya bisa berdiri, berjalan? Kenapa saya bisa duduk? Kenapa saya bisa ruku? Kenapa saya bisa berdiri? Kenapa bisa ruku? Jadi sekarang ada hidup, ada nama. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Hidup berdiri sendiri. Hidup berdiri sendiri. Bukti. Gak perlu gak perlu ditopang apapun ya. Berdiri sendiri gitu. Gak perlu ada. Nah, sekarang semuanya bergantung kepada Allah. Apakah kita bergantung kepada hidup? Siapa yang membuat kita duduk? Berarti ada kekuatan di situ. Siapa yang membuat kita bisa ngomong? Ada kalam. Siapa yang membuat kita bisa melihat? Hidup. Nah. Jadi siapa sebenarnya yang berjalan? Namanya Allah. Jadi Al-Hayyul Qayyum. Allah hidup dirinya sendiri. Sekarang yang namanya Al-Hayyu hidup itu yang abang katakan jauh tak terlihat, jauh dekat tak tersentuh, jauh tak berjarak. dekat tak tersentuh, jauh tak berjarak. Apakah itu? Apakah itu? Hidup. Mau jawab apa selain dari pihak hidup? Mau jawab apa? Apakah ada jawaban yang tepat selain daripada hidup? Jauh tak berjarak. Dekat tak. Apakah menyentuh hidup itu? Nggak bisa. Dia yang zahir, dia yang nyata, dia juga yang di dalam. Kemana? Semuanya dia. Nah, ingatlah di situ Allahu Akbar. Nggak usah kemana-mana. Karena dia mewakili dirinya sendiri seperti telinga mewakili dirinya terhadap pengenalan kepada Allah. Iya, supaya pikirannya nggak usah kemana-mana. Siapa yang berdiri? Allahu Akbar. Hanya dua, Allah dan sifatnya. Iya kan? Apa?
Iya kan di Asmaul Husna itu apa namanya? Al-Hayyu itu ya. Sekarang, apakah Ibu Dian yang butuh kepada telinga ataukah telinga yang butuh kepada Ibu Dian? Apakah hidup yang butuh kepada kita atau kita yang butuh pada hidup? Udah kenal Allah belum? Hayati itu ya, hayati itu ya. Ini jawaban inti nih yang belum saya dengar kepada penjelasan-penjelasan yang ada di YouTube itu, Abu Marlo apa segala macam itu. Enggak ada ya? Ya mudah-mudahan jadi saksi. Dan pikiran abang, ya Allah, begitulah pemahaman para nabi, wali-wali Allah. Ya mau kemana lagi? Mau kemana lagi? Ada orang nanya, kata Nabi Musa, dia mau melihat Allah. Kata Allah, kamu tidak bisa melihatku. Kan dia bertanya Nabi Ibrahim itu ya, apa pertanyaannya itu? Qala awalam tu'min. Ya kan? Ya apa awal ayatnya itu? Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ibrahim berkata, bagaimana kamu menciptakannya mati itu bisa hidup? Qala awalam tu'min, apakah kamu belum beriman? Qalu bala, katanya. Udah, tapi walakin liyatma'inna qalbi, supaya hati kami ini menjadi tenang. Tenang. Jadi kalau belum mengenal, belum tenang. Dijadikan, qala fakhudh arba'ata minatar, kalau begitu ambil 4 macam burung. Minat-tayr. Ya. Terus? Iya. Sebarkan ke gunung-gunung. Summa ja'al ala kulli jabalin minhum jaz'a, summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian panggil, seketika itu juga kembali. Jadi habis jalan-jalan pikiran kita kembali lagi. Karena burung-burung yang terbang itu adalah burung-burung pikiran kita itu. Analogikan, bukan diwujudkan itu dengan itu apa binatang tipan itu kan yang katanya kalau yang dipotong-potong itu taruh sini itu dia makan nyambungan. Iya. Ya, itu jadi udah ada ilmiahnya itu ya. Nah, katanya Nabi Musa ingin melihat Allah. Iya kan? Tapi kata Allah, kamu tidak bisa melihat aku. Tapi kalau mau melihat aku, lihatlah ke gunung. Allah perlihatkan dirinya melalui cahayanya di situ. Ternyata gunungnya hancur dan Nabi Musa pingsan. Begitulah Allah mengenalkan dirinya kepada Nabi Musa. Apakah berlaku juga kepada yang lain? Belum tentu. Seperti telinga dan mata tadi berbeda-beda cara pengenalannya. Keinginan Nabi Musa ingin melihat Allah itu dari mana? Apa? Keinginan dari dalam Nabi Musa itu ingin melihat Allah tuh karena apa? Iya, dari mana? Itu kan dari akunya juga kan? Dari Aku yang ingin memperkenalkan diri kan sebetulnya kan? Maksudnya? Kita bisa nggak mempertanyakan? Kita bisa nggak? Kita sekarang dalam rangka menjawab pertanyaan. Bisa. Ya kan? Bisa. Ingin melihat Allah kan? Ya, Nabi Musa sebenarnya bertanya kepada hatinya. Nah, jawaban Allah itu nanti lewat hatinya. Nah, kita katakan wahyu. Wahyu itu tidak bersuara.
Wahyu itu tidak berkalam seperti halo-halo begini, mah begitu. Allah itu bukan makhluk kok, tapi hidup. Coba, hidup itu ada suaranya enggak? Ada. Tapi dia bisa membuat suara enggak? Ya bisa membuat kita bersuara, bisa kita membuat bersuara. Iya, betul. Jahrotan. Coba, jadi Allah itu mempunyai apanya sendiri untuk mengenalkan dirinya kepada siapa umatnya yang dipilih-pilih. Nah, pengenalan Allah kepada Nabi Muhammad lain, pengenalan Allah kepada Nabi Musa lain, tapi semuanya bermuara kepada ada namanya hidup. Persoalannya, kualitas daripada hidup itu bermacam-macam. Ada yang melihat hidup Allah itu lewat gunung, Allah maha besar katanya. Padahal kalau mau diteliti adalah mukjizat yang paling terbesar pengenalan Allah terhadap semua ciptaannya. Maka diri manusia itulah sebagai pengenalan yang tertinggi. Jadi sebenarnya Allah tidak membedakan. Hujan. Begitu. Ya mudah-mudahan ini menjadi renungan. Ini baru. Ya, makanya ketika kita bangun tidur apa kita bilang? Jadi pertanyaannya, apakah yang paling kita syukuri dalam hidup ini? Adalah kita diberi hidup oleh Allah. Hidup yang bagaimana? Apakah setelah kita hidup yang kita syukuri lagi apanya? Lupa kajiannya. Siapa yang bisa mengenal Allah? Oke, kita lanjut nanti ya. Sudah sampai kepada apa ya? Itu renungkan, mudah-mudahan bisa dioret-oret, di resume nanti ya, sampai kepada pemahaman. Ya. Jadi ini itu tadi wal awal wal akhiru itu tulisan Allah menjelaskan dirinya. Bukan dia itu ya, itu tulisan. Tapi semuanya itu adalah menunjuk kepada yang hidup. Jadi hidup itu kadang menyatakan dirinya aku yang awal. Hidup itu kadang menyatakan dirinya aku yang akhir. Hidup itu kadang menyatakan dirinya aku yang zahir. Hidup itu kadang menyatakan dirinya aku yang batin. Sehingga dia adalah hidup. Kemanapun kita memandang, di situ melihat hidup. Ya. Jadi yang membuat kita melihat adalah hidup. Yang membuat kita mendengar adalah hidup. Yang membuat kita bisa bicara adalah hidup. Semuanya adalah hidup. Maka dia katakan, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil. Itu penjelasan dia tentang dirinya yang hidup. Semuanya. Oke. Silakan. Jadi menunjukkan itu. Nanti Allah untuk memperbaiki kualitas pemahaman kita terhadap hidup itu, maka Allah mengenalkan dirinya 99 sifat. Silakan masuk. Oke? Sampai di sini enggak lebih juga, jam 2 juga lewat. Kita tutup dengan sama-sama membaca ibaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.